Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah kepergian Kesatria Pai Feng, ruang berangsur-angsur menjadi damai. Kesatria Zhu Feng dan Luo Feng berdiri saling berhadapan. Kamu baru saja melukai Kesatria Pai Feng. Kamu mampu melukai seseorang yang mampu sepenuhnya mengoperasikan bentuk ketiga dari armor harta karun sejati di tubuhnya. Sungguh mengesankan, kata Kesatria Zhu Feng. Aku hanya beruntung. Luo Feng tersenyum. Kesatria Zhu Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Feng. Itu karena kekuatanmu. Aku mengagumi bagaimana kamu baru saja meledakkan tubuh dewa yang sangat besar itu. Aku tidak seimbang dengannya, jadi aku tidak punya pilihan lain, kata Luo Feng. Ya, dia memang unggul darimu. Bagaimanapun, Anda hanya abadi, dan pemahaman hukum Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa menggunakan kekuatan harta sejati lebih baik daripada Anda. Saya berasumsi bahwa Anda belum dapat memanfaatkan harta karun sejati sayap Anda dengan sebaik-baiknya, kata Kesatria Zhu Feng. Ya, Luo Feng mengaku. Memang dia baru saja memulai bentuk kedua dari sayap sabunya. Selain itu, dia meremehkanmu sejak awal dan bahkan tidak menganggapmu sebagai penantang. Di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati, kata Kesatria Zhu Feng. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Dia akan menyukaimu setelah ini, kata Kesatria Zhu Feng. Dia pasti akan membalikan keadaan ini. Aku akan memberitahumu tentang dia untuk memastikan kamu tidak akan diganggu olehnya di masa depan. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Kesatria Pai Feng memiliki dua harta karun sejati. Satu adalah sepotong baju besi dan yang lainnya adalah pedang. Karena harta karun sejatinya adalah pedang, dia mencurahkan banyak energi dan waktunya untuk pertempuran jarak dekat. Dan dia menciptakan teknik pedang yang luar biasa. Kekuatan bertarungnya bersama dengan pedangnya bisa menghancurkan banyak harta dalam satu serangan, kata Kesatria Zhu Feng. Luo Feng tertegun. Kamu pasti bisa menahan teknik jiwanya jika kamu selamat dari pertarungan itu. Adapun beberapa keterampilan menyerang jarak jauh, saya yakin Anda bisa mengatasinya juga. Satu-satunya hal yang perlu Anda waspadai adalah teknik pertempuran jarak dekat. Itu adalah kartu trufnya. Dalam pertempuran jarak dekat, dia bisa memanfaatkan sepenuhnya pedang harta karunnya. Bahkan jika Anda memiliki baju besi harta karun sejati, tubuh dewa Anda tidak akan mampu menahan gelombang kejut. Kesatria Zhu Feng menggelengkan kepalanya. Kecuali jika Anda memiliki harta sejati tipe istana terbang. Apakah kombinasi teknik bertarung dan pedangnya benar-benar sekuat itu? Tanya Luo Feng. Bisakah itu benar-benar menghancurkan harta karun dengan satu serangan? Ada berbagai tingkat harta karun. Beberapa harta karun tingkat atas sudah dekat dengan harta karun sejati dan sulit untuk dihancurkan. Sedangkan beberapa pelindung harta karun atau senjata biasa akan sangat rapuh, kata Kesatria Zhu Feng. Luo Feng mengangguk. Ingat, perhatikan teknik pertarungan jarak dekatnya, kata Kesatria Zhu Feng. Dia mengangguk. Baiklah, ayo kita kembali. Oke, Luo Feng mengangguk. Luo Feng tahu dia tidak bisa mengungkapkan kartu trufnya. Dia hanya memanfaatkan langkah kedua dari peta bintang saat melawan Kaisar Cermin Kulit. Dan ketika dia melawan Kesatria Pai Feng, dia bisa saja bersembunyi di galaksi perahu kuno dan membiarkan tubuh Mosa melakukan teknik bakat domainnya untuk melarikan diri. Namun jika dia melakukannya, dia akan mengungkapkan dua rahasia terdalamnya.
Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, ada keramaian dan hiruk-pikuk di antara para ahli waris. Apa hasil pertempuran itu? Kaisar Cermin Kulit benar-benar pecundang. Dia adalah orang yang menginginkan siaran langsung, tapi dia yang mematikannya setelah menyadari bahwa dia dirugikan. Pasti Kaisar Cermin Kulit yang dikalahkan. Benar, dia kalah tanpa keraguan. Banyak ahli waris marah pada Kaisar Cermin Kulit. Dia sangat percaya diri dan ingin semua ahli waris menonton pertarungan. Itu memang membuat banyak ahli waris bersemangat. Berita menyebar ke seluruh alam semesta, menarik perhatian dari banyak makhluk tertinggi. Sedikit yang mereka harapkan dari Kaisar Cermin Kulit yang menghentikan siaran langsung di tengah pertarungan. Lihatlah, itu Kaisar Sungai Pedang. Semua ahli waris di alun-alun melihat ke arah portal. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Kaisar Sungai Pedang. Luo Feng memandang ahli waris di kejauhan. Dia melihat gurunya, Kesatria Truyan, dan teman-temannya, termasuk Kaisar Caman. Suaranya bergema di alun-alun saat dia berkata, "Hai semuanya, aku sudah menyelesaikan pertempuran dengan Kaisar Cermin Kulit. Ini adalah klip dari pertarungan tersebut." Sebuah cahaya kabur keluar dari pelindung pergelangan tangan Luo Feng, dan proyeksi virtual 3 dimensi muncul di langit alun-alun. Klip dimulai pada saat Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Sungai Pedang bertemu. Pertarungan itu sengit, tetapi Kaisar Cermin Kulit benar-benar ditekan. Akhirnya, di akhir pertarungan, Kaisar Cermin Kulit meledakkan dirinya agar tidak diperbudak. Itu adalah pertempuran tingkat kesatria alam semesta, namun keduanya masih di tingkat abadi. Salah satunya adalah bentuk kehidupan khusus, sementara yang lainnya adalah bakat umat manusia yang tak tertandingi. Tapi yang mengejutkan semua orang, hasilnya adalah manusia menang, dan bentuk kehidupan khusus tidak punya pilihan selain menghancurkan dirinya sendiri. Luar biasa. Dia mati. Menghancurkan diri. Para ahli waris tercengang. Mereka sudah beralasan bahwa Kaisar Cermin Kulit pasti telah kalah setelah menonton paruh pertama pertempuran. Tetapi mereka tidak berharap Kaisar Cermin Kulit menghancurkan dirinya sendiri. Alun-alun itu dipenuhi dengan perasaan kaget. Konsensusnya adalah bahwa hanya seorang kesatria alam semesta yang bisa membunuh Kaisar Cermin Kulit. Para ahli waris memperhatikan Luo Feng saat dia berjalan ke tempat ahli waris aliansi Hong berkumpul. Dia duduk di samping gurunya, Kesatria Truyan. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat bayangan jauh. Kesatria Pai Feng. Luo Feng mengerutkan kening. Kesatria Pai Feng juga menonton klip video itu. Dia tampak ketakutan mengetahui bahwa Kaisar Sungai Pedang membuat rekaman pertempuran itu publik. Luo Feng praktis bisa membaca pikirannya. Apakah dia akan menunjukkan rekaman pertarungan dengannya? Karena makhluk seperti Kesatria Pai Feng sangat peduli dengan reputasinya. Kesatria Pai Feng segera terhubung ke dunia kemuliaan dengan kesadarannya. Semuanya baik-baik saja. Kesatria Pai Feng merasa lega. Dia hanya menunjukkan rekaman pertempuran antara dia dan Kaisar Cermin Kulit. Kesatria Pai Feng tiba-tiba berbalik, sementara Luo Feng menatapnya. Mereka bertukar kontak mata. Mata Kesatria Pai Feng berbinar agresif. Dia menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Tapi Luo Feng bisa mengetahui dengan jelas apa yang baru saja dia katakan. Sungai Pedang, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu lain kali. Aku akan mengalahkanmu lagi di lain kali. Luo Feng juga menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Kesatria Pai Feng menghilang. Luo Feng menyeringai dan melihat kembali ke lapangan udara terbuka. Semua ahli waris kagum dengan rekaman pertempuran, dan mereka semua merekamnya dan mentransfernya kembali ke kekuatan yang mereka miliki. Demikian pula video tersebut dipindahkan ke aliansi Hong dan umat manusia. Jika saya ingin menjadi makhluk tertinggi di alam semesta, saya harus menjadi makhluk tertinggi dalam umat manusia terlebih dahulu, pikir Luo Feng. Banyak kesatria alam semesta ras manusia yang kecewa karena saya menetap di lereng Gunung Pulau Guntur.
Kata-kata tidak berguna. Saya perlu membuktikan diri dengan catatanku. Luo Feng tersenyum. Kesatria alam semesta seperti kesatria 9 pedang akan segera menonton rekamannya. Dia membuat rekaman itu publik karena dia ingin membuktikan kekuatannya. Untuk membuktikan dia tidak hanya bisa menyaingi kesatria alam semesta, tapi dia juga membunuh mereka. Scene berganti. Di sisi gunung Pulau Guntur, hanya ada 12 pelayan di istana Luo Feng, dan mereka semua adalah penguasa sektor yang dipilih dengan cermat. Selama 80.000 tahun, ketika Luo Feng menciptakan teknik terbaik peta bintang, keluarga Luo telah berkembang menjadi keluarga super sejati dengan sumber daya yang sangat besar. Mereka para pelayan adalah anggota keluarga supernya yang tingkat atas. Dua penguasa sektor menyambut Luo Feng saat dia berjalan di lorong. Pemimpin keluarga. Mata mereka berbinar. Sebagai keturunan Luo Feng, mereka memujanya. Kalian bisa keluar dulu, kata Luo Feng sambil cepat-cepat keluar dari lorong dan tiba di alun-alun di depan istana. Ya Tuan, kedua penguasa sektor itu keluar. Luo Feng melihat ke kejauhan, sebuah bayangan terbang ke arahnya. Itu kesatria Truyan. Guru, Luo Feng berteriak sambil tersenyum. Luo Feng, Satria Truyan mendarat di atas batu. Guru, duduklah, kata Luo Feng sambil berjalan. Ada beberapa pavilion di atas bujur sangkar yang terbuat dari batu, termasuk meja dan kursi kayu yang indah. Mereka duduk berhadapan satu sama lain. Anda datang ke sini untuk menyambutku segera setelah saya mengirim Anda email. Kamu memang muridku yang baik, kata kesatria Truyan yang tampak senang. Aku akan menghormati guruku, kata Luo Feng. Hahaha, berhentilah berakting. Aku tahu, kamu hanya ingin tahu bagaimana reaksi kesatria alam semesta lainnya. Bukankah begitu? Kata kesatria Truyan. Guru memang sangat tanggap, jawab Luo Feng. Sudah 2 hari sejak dia melawan Kaisar Cermin Kulit, dan rekamannya telah menyebar ke seluruh umat manusia. Banyak kesatria alam semesta telah menonton klip itu, jadi dia ingin melihat raut wajah para kesatria alam semesta itu. Hahaha, aku tahu itu. Kesatria Truyan tertawa terbahak-bahak. Hujan tidak pernah turun, tapi tiba-tiba hujan turun. Kamu tidak pernah membela diri ketika para kesatria alam semesta itu mencemarimu. Namun kamu menunjukkan kepada semua orang rekaman saat membunuh Kaisar Cermin Kulit. Luo Feng juga tertawa. Ya, seperti yang kamu harapkan. Para kesatria alam semesta itu semua kagum. Saya tidak tahu tentang orang lain, tapi teman yang memintaku untuk memberitahumu untuk meninggalkan gunung sekarang telah meminta maaf kepadaku. Mereka ingin saya memberitahumu betapa menyesalnya mereka, kata kesatria Truyan bersemangat. Meminta maaf, Luo Feng linglung. Kamu membuktikan dirimu memiliki kekuatan seorang kesatria alam semesta tingkat menengah dengan membunuh Kaisar Cermin Kulit, seru kesatria Truyan takjub. Kamu sangat kuat, namun kamu baru di tingkat abadi. Para kesatria alam semesta itu ingin menghormatimu karena kamu pasti akan menjadi master alam semesta ketika kamu menjadi seorang kesatria alam semesta suatu hari nanti. Tidak ada yang ingin menjadi musuhmu. Luo Feng mengangguk. Saya juga telah menerima beberapa email ucapan selamat dalam 2 hari terakhir, dan banyak diantaranya datang dari kesatria alam semesta. Kesatria alam semesta seperti Master alam semesta Ganwo dan kesatria Guiyi yang sudah dekat dengan Luo Feng telah mengirim email untuk memberinya selamat. Beberapa kesatria alam semesta yang belum pernah bertemu Luo Feng juga mengiriminya email dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengunjunginya beberapa hari kemudian. Tentu saja ada beberapa kesatria alam semesta yang tidak bisa mengubah sikap mereka secara instan. Mereka adalah orang-orang yang menyuarakan ketidakpuasan paling keras. Temui sebanyak mungkin dan bertemalah dengan mereka. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan.
Beberapa kesatria alam semesta yang kuat tidak akan menganggapku serius, tetapi mereka sangat menghargaimu. Aku akan memanfaatkan momen itu, kata kesatria Truyan tersenyum. Terserah dirimu, merupakan kehormatan bagiku untuk dimanfaatkan olehmu, Luo Feng menyeringai. Saat ini, istana Luo Feng hidup dengan aktivitas. Banyak kesatria alam semesta telah mengunjungi tempatnya. Ketika berita bahwa Luo Feng membunuh Kaisar Cermin Kulit diumumkan, itu berarti Luo Feng memasuki lingkaran baru, yaitu lingkaran para kesatria alam semesta. Penguasa negeri semesta Kulun, kesatria Hebei, kesatria Kapak Emas. Luo Feng bergumam melihat sekeliling. Begitu banyak kesatria alam semesta dan penguasa negeri alam semesta. Secara total, 163 makhluk tertinggi telah berkunjung ke sini dalam beberapa hari terakhir. Pemimpin keluarga sangat perkasa. Kedua penguasa sektor mengirimkan suara mereka. Mereka sangat gembira bahwa mereka benar-benar bisa bertemu dengan penguasa negeri dan kesatria alam semesta legendaris itu. Ini adalah individu yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh banyak pejuang abadi. Saat ini, Luo Feng, kesatria Truyan, dan kesatria Sembilan Api sedang mengobrol serius. Luo Feng berbalik, kilatan cahaya terbang ke arah mereka. Kesatria Sembilan Api juga berbalik. Seorang pria dengan jubah berapi-api muncul, yang memasang senyum mistis dan memikat. Kesatria Truyan berdiri. Itu kesatria Guiji. Kesatria Guiji, kata kesatria Sembilan Api yang berdiri dan menyapanya. Saudaraku, kata Luo Feng. Kesatria Guiji adalah murid kedua dari pemimpin kota Primal Chaos, dan dia selalu melayani pemimpin kota Primal Chaos. Sangat hidup di sini, kesatria Guiji memandang kesatria Sembilan Api. Pemimpin negara semesta Sembilan Api, aku tidak menyela percakapanmu kan? Tidak sama sekali, Luo Feng, Truyan dan aku baru saja mengobrol santai. Kesatria Guiji mengangguk dan tersenyum. Bagus, karena aku punya masalah penting. Hah? Luo Feng menatap kesatria Guiji. Saudaraku, aku di sini atas perintah guru untuk memberitahumu bahwa permohonanmu untuk bergabung dengan Dewan Tertinggi ras kami telah disetujui, dan dari sekarang kamu akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Dewan Tertinggi, kata kesatria Guiji. Dewan Tertinggi? Luo Feng sangat senang. Akhirnya dia diterima dalam jajaran senior umat manusia. Kesatria Truyan tersenyum. Selamat Luo Feng. Kalian berdua sebagai guru dan murid diterima di Dewan Tertinggi bersama. Kesatria Sembilan Api tertawa. Ini akan menjadi cerita yang luar biasa untuk diceritakan oleh umat manusia. Kesatria Guiji melanjutkan berkata, Saudaraku, meskipun kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Dewan Tertinggi, pertemuan jarang diadakan. Setiap kali diadakan, Dewan membahas hal-hal yang penting bagi umat manusia. Namun berdasarkan apa yang saya tahu, akan segera ada rapat Dewan Tertinggi. Sistem alam semesta virtual akan segera mengirimkan pemberitahuan kepada Anda. Harapan melintas di mata Luo Feng. Begitu cepat? Ya, pemimpin negara semesta Sembilan Api menjadi serius. Ya, sebentar lagi akan ada. Luo Feng, rapat Dewan Tertinggi ini sangat penting. Tentang apa? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini akan diadakan segera dan Anda akan mempelajari semua detailnya kemudian, kata kesatria Sembilan Api. Tentu saja, ini hanya spekulasiku. Ini mungkin bukan tentang masalah spesifik apapun. Luo Feng memandang kesatria Sembilan Api dan kesatria Guiji dengan bingung. Kesatria Truyan juga bingung. Kesatria Guiji dan pemimpin negara semesta Sembilan Api pergi tanpa menjelaskan tentang pertemuan Dewan Tertinggi umat manusia. Luo Feng dan kesatria Truyan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena pertemuan itu akan diadakan dalam waktu dekat.
Ada pesan dari dunia kemuliaan, kata Luo Feng. Kesadaran Luo Feng meninggalkan alam semesta virtual dan terhubung ke dunia kemuliaan, di mana dia menerima beberapa pesan secara instan. Beberapa dari mereka berasal dari ahli waris di Aliansi Hong, sementara beberapa dari sistem dunia kemuliaan. Kaisar Sungai Pedang, kau adalah pewaris luar biasa dari sekolah dewa leluhur, kata salah satu pesan. Kamu telah membuktikan kekuatanmu dengan catatanmu, dan catatanmu telah menarik perhatian dewa binatang dari sekolah dewa leluhur. Dalam waktu dekat, dewa binatang petir dari sekolah dewa leluhur akan tiba di Pulau Bauhinia secara langsung dan memberimu sesuatu yang berharga di depan umum. Luo Feng terpana oleh pesan itu. Apa yang terjadi pada Kaisar Yusong akhirnya akan terjadi padaku. Luo Feng menyadari dia sangat senang. Aku ingat, Kaisar Cermin Kulit tidak diberikan harta apapun, tetapi Kaisar Yusong dianugerahi 2 harta karun sejati. Salah satu dari 8 dewa binatang akan tiba di Pulau Bauhinia dan memberiku barang berharga secara pribadi. Luo Feng sama-sama tercengang dan gembira dengan berita itu. Di dalam istana Luo Feng di Pulau Bauhinia, mengetahui bahwa sekolah dewa leluhur akan memberinya hadiah yang berharga, Luo Feng tinggal di Pulau Bauhinia dan menunggu dengan sabar. Dewa binatang petir akan datang ke sini sendiri dan memberimu sesuatu yang berharga. Kamu tidak bercanda kan? Kata kesatria Truyan yang berdiri tiba-tiba dan membuka lebar matanya. Bagaimana saya bisa bercanda tentang ini, guru? Ini akan segera terjadi, kata Luo Feng. Kesatria Truyan membelai rambutnya dan berjalan di sekitar aula. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Jika salah satu dari 8 dewa binatang benar-benar datang ke sini sendiri dan mengadakan arak-arakan seperti itu, setidaknya dia akan memberimu harta sejati, tapi rasanya tidak benar. Meskipun sekolah dewa leluhur adalah yang terbesar di antara negara adidaya di alam semesta, tidak akan begitu saja membuang harta karun sejatinya secara acak seperti itu. Apa yang Anda maksud dengan membuang secara acak, guru? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Kaisar Yusong dianugerahi dengan 2 harta karun sejati, sedangkan bagiku tidak apa-apa bagiku untuk mendapatkan setidaknya 1, kan? Kesatria Truyan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak sama dengan Kaisar Yusong. Tidak sama? Maksud Anda? Kata Luo Feng. Luo Feng linglung. Apa bedanya? Kaisar Yusong adalah makhluk hidup khusus, kata kesatria Truyan. Dia tidak termasuk dalam kekuatan lain, dan karenanya dia benar-benar termasuk dalam sekolah dewa leluhur. Sedangkan Anda pertama-tama adalah anggota Aliansi Hong, lalu subanggota sekolah dewa leluhur. Kaisar Cermin Kulit yang diakui oleh Aliansi Wilayah Utara tidak pernah diberikan harta sejati oleh sekolah dewa leluhur. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Sekolah dewa leluhur adalah kekuatan terbesar di alam semesta, lanjut kesatria Truyan. Meskipun tidak bertarung untuk apapun, ia tidak menghargai makhluk hebat dari kekuatan lain, seperti halnya anggotanya sendiri. Kaisar Cermin Kulit adalah yang paling setia kepada Aliansi Wilayah Utara, dan Anda paling setia kepada Aliansi Hong ras manusia. Sementara Kaisar Yusong tidak bergabung dengan kekuatan lain, jadi dia hanya setia pada sekolah dewa leluhur. Kesatria Truyan memandang Luo Feng. Saya telah mengumpulkan informasi tentang banyak ahli waris luar biasa, dan saya menemukan bahwa hanya mereka yang 100% setia kepada sekolah dewa leluhur yang dapat menerima yang terbaik. Jika seseorang memiliki kekuatan lain, dia tidak akan diperlakukan sama seperti mereka yang menunjukkan kesetiaan penuh. Luo Feng mengaku, itu memang masuk akal. Jika ditekan untuk memilih antara sekolah dewa leluhur dan ras manusia, tidak ada keraguan bahwa Anda akan berdiri bersama manusia, kata kesatria Truyan. Itu sebabnya sekolah dewa leluhur tidak akan memberimu banyak, bahkan jika mereka ingin kau menjadi bagian dari mereka. Namun jika mereka memang mengundang dewa binatang petir
untuk datang secara pribadi, akan menghina dia jika dia tidak memberimu harta karun sejati. Kesatria Truyan berhenti lalu menambahkan, ini yang membuatku bingung. Luwak Feng mengangguk dia akan berdiri bersama umat manusia tanpa keraguan. Adapun sekolah dewa leluhur, dia memang tidak setia padanya. Bahkan setelah mengetahui bahwa mereka akan memberinya harta berharga, dia tetap berdiri dengan umat manusia. Untuk apa nilainya? Kata Ksatria Truyan. Dia menatap Luwak Feng. Tampaknya sekolah dewa leluhur sangat menghargai Anda. Mereka bersedia memberi Anda barang berharga, meskipun mengetahui bahwa Anda manusia. Aku mengerti, Luwak Feng mengangguk. Jangan berharap terlalu banyak, meskipun kupikir itu akan menjadi harta karun sejati. Sekolah dewa leluhur pasti tidak akan terlalu murah hati, kata Ksatria Truyan. Aku hanya harus menunggunya, kata Luwak Feng. Luwak Feng memandang Ksatria Truyan dan berpikir bahwa jika barang yang diberikan oleh sekolah dewa leluhur tidak berguna baginya, dia akan memberikannya kepada gurunya Truyan. Hari-hari berlalu dan Luwak Feng terus menunggu di Pulau Bauhinia. Sementara dia menunggu, Luwak Feng membiasakan diri dengan barang-barang berharga yang dia dapat dari Kaisar Cermin Kulit. Di dalam cincin dunia, hahaha, aliansi wilayah utara membayar mahal untuk mengikat Kaisar Cermin Kulit. Tubuh asli Luwak Feng mengenakan baju besi emas dalam bentuk yang aneh. Itu ditutupi dengan ukiran binatang aneh yang bukan milik salah satu dewa binatang. Itu adalah baju besi harta karun sejati. Begitu Luwak Feng memakainya, informasi tentang baju besi itu dikirim kepadanya secara instan. Armor harta karun sejati bernama armor Raja Emas dan memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama bisa melemahkan kekuatan serangan material hingga 1% dari kekuatan aslinya. Bentuk kedua bisa melemahkan kekuatan serangan material hingga 1/1000 dari kekuatan aslinya. Bentuk ketiga bisa melemahkan kekuatan serangan material hingga 1/10 dari kekuatan aslinya. Saat pengguna melawan seorang kesatria alam semesta, bahkan bentuk armor ketiga hanya bisa melemahkan kekuatan penyerang hingga setengahnya. Bagi para master alam semesta, harta sejati yang biasa ini tidak berguna sama sekali. Para master alam semesta tidak terlalu peduli dengan harta karun sejati biasa, tapi mereka sangat diinginkan oleh para kesatria alam semesta. Luwak Feng mempelajari baju besi kuno yang dia kenakan. Aku belum memiliki kekuatan untuk menyaingi para master alam semesta, jadi baju besi emas ini tak ternilai harganya. Luwak Feng berseru dengan girang. Pantas saja mereka semua menginginkan harta karun sejati. Aku ingin tahu baju besi mana yang lebih baik, milikku atau milik kesatria Beifeng, pikir Luwak Feng. Kaisar Cermin Kulit mengenakan baju besi emas ini. Untungnya saya memiliki harta karun peta bintang dan saya menggabungkan kekuatan 520 bintang yang melipat gandakan kekuatannya. Peta bintang dan baju besi emas saling menetralkan, dan begitulah kematian Kaisar Cermin Kulit. Luwak Feng melihat ke kejauhan dan melihat seekor binatang raksasa. Itu adalah binatang bertanduk emas. Aku akan meminta tubuh penduduk bumi untuk memakai baju besi emas, pikir Luwak Feng. Dan ketika saya mendapatkan armor force di masa depan, saya akan meminta binatang bertanduk emas memakainya. Dalam rencana Luwak Feng, tubuh bumi mengikuti jalur kekuatan spiritual, jadi dia hanya membutuhkan baju besi emas. Binatang bertanduk emas melakukan pertempuran jarak dekat, dan karenanya armor force dapat digunakan sepenuhnya olehnya. Luwak Feng telah memperoleh beberapa barang berharga dari Kaisar Cermin Kulit, dan 2 diantaranya paling cocok untuk Luwak Feng. Salah satunya adalah armor Raja Emas, dan yang lainnya adalah harta karun yang disebut Cakar Menelan. Ini terdiri dari 4 sarung tangan cakar yang dikenakan Kaisar Cermin Kulit di cakarnya. Sekarang, binatang bertanduk emas memakai harta karun ini. Ketika dia menggunakan set tersebut, kekuatannya akan melonjak. Kaisar Cermin Kulit memiliki beberapa harta karun lain, tetapi harta karun itu tidak berguna bagi Luwak Feng.
Luo Feng menunggu kedatangan Dewa Binatang Petir sambil membiasakan diri dengan armor emas dan cakar menelan. 11 hari setelah dia menerima email dari sekolah Dewa Leluhur, kekuatan luar biasa tiba di langit di atas Pulau Bauhinia. Kekuatannya begitu kuat sehingga lebih unggul dari Dewa Penjaga Binatang di Pulau Bauhinia. Para ahli waris terbang keluar dari istana mereka. Dewa Binatang Guntur akan segera datang, kata Truyan yang segera terbang. Di istana Pulau Luo Feng, tubuh Mosa duduk dengan menyilangkan kaki dan tubuh bumi masih membiasakan diri dengan armor emas. Saat kekuatan itu tiba, tubuh Mosa tergetar. Tubuh bumi terbang keluar dari cincin dunia. Dia akhirnya datang, kata Luo Feng. Dia menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar dari pintu dan terbang ke langit. Di langit di atas Pulau Bauhinia berdiri lebih dari 100 juta ahli waris. Luo Feng dan kesatria Truyan berdiri berdampingan satu sama lain. Sambaran petir memenuhi langit dan menutupi danau aurora 5 warna. Bayangan yang sangat besar meredup dalam petir. Sosok ini adalah sumber kekuatannya. Dengus keras terdengar, kekuatan melonjak, dan semua ahli waris di langit pun terjun. Bahkan ahli waris kesatria alam semesta tidak bisa menahan kekuatan itu. Perlahan, bayangan besar itu terbang ke bawah dan menunjukkan wajah aslinya. Dia ditutupi dengan rambut cian, dan setiap helai rambut tampak seperti cambuk Dewa Petir. 3 cakarnya sepertinya menginjak dan menekan semua ruang, dan sayapnya yang terbuka sebagian mengandung petir di atasnya. Ciri yang paling mencolok adalah matanya. Matanya seperti lautan, mata petir. Tidak ada yang berani bertukar mata dengannya. Agung, kata Luo Feng. Hanya setelah sekilas dia merasa makhluk luar biasa di langit itu, seperti bagian dari hukum asal mula alam semesta. Dikatakan bahwa menjadi dewa binatang berarti bergabung dengan hukum. Tapi dewa penjaga tidak sekuat ini. Apakah menjadi dewa binatang sebenarnya mengubah dasar seseorang? Tidak ada ahli waris yang bisa menolak kekuatannya. Tetapi itu bukan karena kekuatan semata. Itu adalah kedatangan hukum asal mula alam semesta. Aku adalah Dewa Binatang Guntur, salah satu dari 8 dewa binatang. Pewaris, Kaisar Sungai Badang. Suaranya seperti guntur bergema di seluruh Pulau Bauhinia. Kekuatan tak berwujud menyelimuti Luo Feng dan dia naik langit. Ahli waris di tanah memandang Kaisar Sungai Badang dengan kaget. Sekarang mereka semua mengerti bahwa kedatangan Dewa Binatang Guntur adalah untuk manusia Kaisar Sungai Badang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.